Halo, apa kabar Bangkit Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyus Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggun Prisma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 29 Desember 2021. Sajian utama hari ini antara lain, balap liar telan korban jiwa. Puluhan rumah terendam banjir. Dan jangan lewatkan residivis ubah limbah kertas menjadi kerajinan penghasil cuan. Pemirsa, inilah seputar Anyus Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diduga menghantam kendaraan lain saat balap liar di kawasan Dekranasda Jakabaring, Palembang. Seorang remaja berusia 15 tahun tewas mengenaskan dengan kondisi luka parah di kepala. Jenazah korban baru dapat dievakuasi setelah keluarga korban dan pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang tiba di lokasi kejadian. Dari rekaman video amatir milik warga, seorang remaja dalam kondisi sudah tak bernyawa dengan posisi tertelungkup dan kepala bersimbah darah bersama sepeda motornya viral di media sosial. Korban berinisial IR, remaja berusia 15 tahun, warga Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini tewas. Diduga menghantam kendaraan lain saat melakukan balap liar di kawasan Dekranasda, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Korban yang tewas dengan kondisi mengenaskan telah dilarikan ke kamar jenazah rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Keluarga korban menyatakan baru mendapat kabar setelah salah satu teman korban memberitahukan kepada pihak keluarga. Pak lagi masih masa sekolah atau sudah kuliah? Kelas 1 SMK. SMK ya, ya? SMK 2 di sekolahannya kan, SMK kelas 1. Ada dugaan ditabrak atau cuman apa jadi Pak? Kami belum tahu persis kondisinya, apa dia yang nabrak atau ditabrak. Ya, tapi kalau menurut keterangan dari polisian. Kasus kecelakaan lalu lintas yang diduga bermula dari aksi balap liar dan menelan satu korban jiwa ini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David Anyus melaporkan. Puluhan rumah di Muara Enim terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi 10 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat luapan sungai air yang tidak mampu menahan curah hujan tinggi. Salah satu titik yang terdampak banjir cukup parah, Jalan R.A. Kartini dan Perumahan Akasia Kelurahan Pasar 2, Muara Enim. Ketinggian banjir bervariasi antara 10 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat luapan sungai air yang tak mampu menampung curah hujan dengan intensitas tinggi. Warga korban banjir mengaku tak bisa menyelamatkan barang dan perabotan rumah tangga karena banjir datang secara tiba-tiba saat dini hari. Menurut warga, permukiman mereka telah menjadi langganan banjir saat hujan tiba. Warga berharap pemerintah Kabupaten Muara Enim segera mengatasi persoalan banjir yang sering melanda permukiman. Harapannya kita minta diitulah, macam apa daman kami ini kan dibagusi kan banyak rubuh, daman di belakang itu kan sering-sering itu kan lah rubuh lah terbis itu kan. Warga dihimbau tetap mewaspadai banjir susulan yang diprediksi masih akan terjadi dalam 1 pekan ke depan, mengingat curah hujan masih tinggi. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria Anyus melaporkan. Pemirsa, pasca kepungan banjir di Kota Palembang, Pemkot Palembang gelar rapat dengan mendatangkan BMKG Sumsel, Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas PUPR Kota Palembang, serta beberapa pihak terkait. Berdasarkan perkiraan cuaca mulai 31 Desember hingga 2 Januari, Kota Palembang akan memasuki cuaca ekstrim di atas 50 mm per hari.
Melihat kondisi cuaca ekstrim beberapa minggu belakang yang menjadi pemicu banjir pada tanggal 25 Desember 2021, pemerintah Kota Palembang menggelar rapat besar bersama BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel, Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas PUPR Kota Palembang, dinas terkait serta seluruh camat. Kota Palembang memasuki cuaca ekstrim seperti pada tanggal 25 Desember lalu yang menyebabkan banjir hampir di seluruh Kota Palembang. Ditambah lagi kondisi Sungai Musi yang mengalami pasang. Ini diakibatkan karena memang cuaca yang cukup ekstrim, hujannya cukup deras, dan juga Sungai Musi yang pasang. Nah, oleh karena itu kehadiran BMKG di sini sangat penting menurut kami untuk lebih cepat menginformasikan melalui informasi prediksi cuacanya, sehingga kawan-kawan dari dinas terkait terutama PUPR, Perkintan dan sebagainya bisa mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini. Kepala BMKG Sumsel, Wandayan Tolis menyatakan Kota Palembang memasuki siaga akan peluang curah hujan ekstrim tanggal 30 Desember hingga 2 Januari 2022. Sedangkan hujan deras pada tanggal 25 Desember lalu merupakan series ranking ketiga tertinggi dari semua catatan hujan yang ada di Sumatera Selatan dalam 31 tahun terakhir. Antisipasi banjir curah hujan tinggi, Pemkot Palembang pastikan kondisi pompanisasi akan terus efektif serta berkoordinasi dengan Balai Sungai dalam normalisasi sungai di Kota Palembang. Saat ini, terdata 200 titik drainase di Kota Palembang tersumbat, baik karena bangunan yang menutup saluran serta tumpukan sampah dan sedimentasi yang cukup tinggi. Curah hujan yang kemarin itu ekstrim, tertinggi dalam 31 tahun terakhir. Jadi curah hujan pada 25 Desember kemarin memecahkan rekor baru hujan ekstrim yang pernah terjadi untuk series bulan Desember. Untuk series keseluruhan Januari hingga Desember, curah hujan kemarin itu merupakan series ranking ketiga tertinggi dari semua catatan hujan yang pernah. BMKG menghimbau warga tetap mewaspadai munculnya cuaca ekstrim yang dapat memicu banjir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Satu keluarga di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tidur di gubuk reot dan sempat viral di media sosial, keluarga yang hidup dalam jerat kemiskinan ini mendapat bantuan bedah rumah. Setelah viral di dunia maya dan pemberitaan akan kondisi kehidupan sebuah keluarga di Ogan Komering Ilir yang tinggal di gubuk reot, berbagai pihak pun turut membantu meringankan mereka. Keluarga Rosi, warga Desa Rawang Besar, Kecamatan SP Padang Oki, terpaksa tinggal di gubuk tak layak huni akibat terjerat kemiskinan. Penderitaan keluarga Rosi ini mendapat empati dari Kodim 0402 dan Basnas serta Dinas Sosial Oki. Dalam waktu dekat, mereka akan memberikan bantuan bedah rumah senilai 20 juta rupiah. Di mana kondisi rumahnya yang betul-betul sudah sangat kritis sekali, yang perlu bantuan kita bersama. Dengan itu kami langsung terjun bersama tim Basnas maupun dari Dinas Sosial untuk memberikan bantuan secepatnya terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan. Bantuan bedah rumah layak huni akan segera direalisasikan secepatnya agar keluarga Rosi bisa hidup dengan layak. Mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak dan BIN atau Basarnas. Sudah berapa lama Pak tinggal di rumahnya Pak? Kira-kira 30 tahun lah. Bantuan bedah rumah ini juga diberikan kepada warga lainnya yang ada di Kecamatan Jejawi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, wujud kontribusi terhadap program pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan negeri, PT Pupuk Sriwijaya Palembang meluncurkan pupuk kopi dan singkong. Pupuk ini diharapkan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan petani. Jelang tutup tahun, bertepatan hari jadi PT Pusri ke-62, PT Pusri Palembang meluncurkan dua produk yakni NPK Kopi dan NPK Singkong. Peluncuran ini sebagai wujud kontribusi program pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan negeri. Direktur Utama PT Pusri Palembang Triwayudi Salim menyatakan, Pusri akan selalu melakukan pengoptimalan yang merupakan salah satu aset, yaitu dengan melakukan penetapan Kanten Agropark dan Edu di Komplek Pusri Taman Kanten. Seluruh insan Pusri merupakan one team, one target, one trillion, sehingga seluruh insan Pusri harus penuh semangat dalam menjalankan spirit tersebut. Untuk satu target perusahaan yaitu laba bersih 1 triliun rupiah, di tahun 2022 PT Pusri akan segera membangun pabrik 3D sebagai bentuk pengoptimalan kinerja PT Pusri.
Mohon doa restunya mudah-mudahan tahun 2021 bisa kita akhiri dengan baik dan kinerja tetap tumbuh. Dan 2022 mohon doa restunya kami akan segera membangun pabrik 3B untuk menambahkan kinerja Pusri lebih baik ke depan. Sebagai bentuk permintaan dari para petani, PT Pusri melepas 5 ton NPK singkong menuju Lampung Tengah. Dari Palembang, Erwin Setiawan Anyus melaporkan. Kami hadirkan informasi residivis ubah limbah kertas menjadi kerajinan penghasil cuan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, ada saja yang dilakukan Kodim 0402 Oki Ogan Ilir. Demi mencapai target vaksinasi, 70% mereka rela door to door melakukan layanan vaksin di malam hari. Cara yang unik dan patut dipertimbangkan dalam percepatan pencapaian vaksinasi Kodim 0402 Oki Ogan Ilir kebut layanan vaksin. Tidak hanya dilakukan pada siang hari, tetapi juga di malam hari dengan cara door to door. Door to door pada malam hari diyakini akan lebih efektif karena warga pasti akan berada di rumah beristirahat santai setelah seharian bekerja dan beraktivitas. Di siang hari, hampir seluruh masyarakat melakukan aktivitas masing-masing demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga layanan vaksinasi di malam hari diyakini menjadi solusi terbaik dalam pencapaian target 70% di akhir tahun 2021 ini. Akselerasi yang kami buat adalah kami yang melakukan penjemputan bola ke rumah-rumah masyarakat, terutama di Kecamatan SP Padang ini. Alhamdulillah malam ini bisa kami dapatkan banyak yang melaksanakan kegiatan vaksin. Masyarakat yang belum divaksinasi diminta segera melakukan vaksinasi sesuai anjuran agar Indonesia bebas pandemi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan.
Pemirsa, guna mencapai angka vaksinasi 100%, pemerintah Kota Prabu Muli bekerja sama dengan TNI Polri akan memberikan hadiah 4 buah sepeda motor dan puluhan hadiah lainnya. Hadiah akan diundi pada minggu kedua mendatang bagi warga yang telah divaksin COVID-19. Sudah hampir 1 tahun terakhir, pemerintah Kota Prabu Muli melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan TNI, Polri gencar melakukan vaksinasi kepada masyarakat, baik yang ada di perkotaan hingga desa, sehingga saat ini angka warga yang telah divaksinasi mencapai 80%. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah mau divaksin COVID-19 akan diberikan door prize berupa 4 buah sepeda motor serta hadiah elektronik lainnya. Menurut Ridho Yahya, selain sebagai penghargaan kepada masyarakat, hadiah juga untuk mengejar target 100% warga Kota Prabu Muli telah divaksin COVID-19 sehingga terbentuk herd immunity. Siapapun warga Prabu Muli, nah nanti kan siapapun, ayo segera vaksin. Karena kenapa? Nanti akan kita ada pengundian nomor sertifikat vaksin yang hadiahnya ada 3 motor dan perlengkapannya kita siapkan. Nah harapan kita ada warga nanti ya yang selama ini tidak mau divaksin, wah siapa tahu aku dapat, badan aku sehat kuat divaksin, imunitas aku kuat, toh siapa tahu rezeki aku dapat motor. Saat ini untuk mencapai target vaksinasi hingga 100%, petugas terdiri dari Dinas Kesehatan, TNI dan Polri terus melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga agar mau divaksin. Apalagi ada COVID-19 jenis Omikron telah masuk ke Indonesia. Agar tidak menambah kasus baru di Kota Prabu Muli pada libur Natal dan Tahun Baru. Wali Kota menegaskan agar semua pegawai pemerintah Kota Prabu Muli tidak melakukan liburan keluar kota. Dari Prabu Muli, Gary Prima Anyus melaporkan. Dedi Irawan, pemuda berusia 31 tahun asal desa Bandar Agung, Kecamatan Pendopo 4 Lawang, merupakan seorang residivis yang mampu menghasilkan cuan dari usaha kerajinan guci dan vas bunga. Uniknya, kerajinan ini dihasilkan dari limbah kertas yang bernilai ekonomis. Berbekal keterampilan yang didapatnya saat menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, Dedi Irawan, pemuda kelahiran desa Bandar Agung, Kabupaten 4 Lawang ini sukses mendirikan usaha mikro. Dedi membuat guci dengan memanfaatkan limbah kertas seperti koran dan karpet bekas telur. Ruang tamu rumah pun disulap menjadi tempat kerja. Para pengunjung dapat melihat secara langsung proses pengerjaan guci berbahan kertas bekas yang cukup sederhana ini. Kertas bekas dicampur dengan air dan dihancurkan sampai menjadi bubuk kertas. Kemudian, bubur kertas ditempelkan ke seluruh bagian mol guci yang sebelumnya telah diberi lem, lalu diratakan dengan sikat sampai merata. Selanjutnya, guci dijemur di terik matahari. Untuk membuat 1 buah guci besar diperlukan kertas seberat 15 kg. Setelah kering, guci dilapisi pelamir kemudian diamplas sampai halus. Proses pengeringan ini dapat memakan waktu 1 sampai 1,5 bulan. Tahap selanjutnya, guci dapat dipernis atau dilukis sesuai dengan pesanan. Guci pun akan terlihat berkilau tak kalah dengan guci yang terbuat dari bahan keramik. Yang dilakukan, karpet telur itu digosok sampai halus, direndam pakai air, lalu ditempelkan bekas galon pecah, ember pecah, barang-barang bekas. Untuk harga vas bunga berukuran kecil dipatok harga Rp35.000, sedangkan guci besar dijual dengan harga Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Kagetnya nih, itu bahwa bahan-bahan yang digunakan itu bahan bekas galo, dari yang didaur ulang sehingga menjadi guci yang seperti ini, bagus dan tidak kalah bagusnya dengan yang seperti yang lainnya. Dari hasil kreasinya ini, Dedi yang merupakan tulang punggung keluarga ini dapat membantu perekonomian kedua orang tua serta adiknya. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar Anyus Sumsel edisi hari ini. Saya Anggun Prisma, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.